Oke guys, kembali lagi bersama saya. Beberapa hari saya nggak bikin video, mohon maaf ya, karena memang jadi bapak saya masuk rumah sakit lagi guys. Jadi ya harus mengurus banyak hal ya. Jadi ya nggak sempat bikin video di samping juga saya bekerja seperti itu. Kemudian mengurus orang tua, ya banyaklah kegiatan. Ya akhirnya saya sempat membuat video lagi pada hari ini ya. Hari ini hari Senin tanggal berapa nih? Tanggal 12 September ya, jam 8 kurang 5. Oke, hari ini tadi IHSG hijau ya. IHSG sempat loncat sih sebetulnya tadi waktu opening. Oke, hijau ya guys. IHSG bagus banget sih. Ya banyak orang yang beranggapan bahwa bulan September itu adalah bulan selling ya guys ya. Jadi banyak emiten-emiten yang merah begitu di bulan September. Tapi ya itu terpatahkan ya, di mana IHSG ini tembus nih di ATH-nya ya bahkan ya. Sempat ya atau hampir deh, hampir menembus ATH-nya nih. Kayak gitu ya. Ini bagus banget sih. Ya tenang aja guys, selama ya sejauh ini sih Indonesia itu termasuk negara yang aman ya guys, walaupun juga ada konflik-konflik, tapi itu adalah konflik-konflik lokal begitu loh ya, yang hampir di setiap negara pun ya pastinya ada begitu. Jadi ya ESG sejauh ini sih masih aman ya, nggak usah takut untuk masuk begitu, walaupun mungkin merah ya kemarin juga, pas kapan nih merah nih di sini ya, membentuk pola double bottom ini merah ya. Itulah saatnya kalian serok gitu loh ya, itulah saatnya kalian serok. Nah nanti di mana IHSG udah hijau ya kalian akan senang lah, intinya ya akan senang. Jadi justru jangan takut kalau IHSG itu merah. Nah justru itu kesempatan bagus untuk kalian serok di harga murah kayak gitu loh ya. Oke, hari ini saya akan membahas Antam guys. Ini laporan keuangannya juga udah keluar cukup lama, tapi saya baru sempat membahas kan tadi ya, kesibukan saya begitu. Ya, ada yang menarik di sini dari Antam ini, di mana dia terkena kasus ya. Saya baca-baca terkena kasus dengan Budi Syahid begitu. Di mana Budi Syahid itu membeli ya dari oknum begitu ya, yang mengatasnamakan pegawai Antam begitu. Tapi ya tidak sesuai yang dia terima kayak gitu loh. Tapi juga Antam ngasihnya atau memberinya itu ya sesuai sama yang dia bayarkan seperti itu ya. Diiming-imingi diskon oleh salesnya begitu, diskon 800 eman ya. Itu ya, ya setahu saya sih kalau emas itu apa ya, nggak mungkin lah diskon segitu ya. Apalagi ini kan logam mulia gitu loh, barang berharga, nggak mungkin diskonnya gede banget kayak gitu. Itu loh. Jadi itu permainan oknum aja gitu. Tapi ya sejauh ini sih persidangan masih berjalan, masih berlanjut. Nah, ini yang mengakibatkan sentimen negatif guys di Antam ya. Dimana akibat ada kasus tersebut labanya ditahan. Nah, ini tadi sempat saya cek guys, untuk laba ditahannya itu sebesar 900 miliar guys. Ini pembulatan ya guys. Jadi sebesar 952 miliar, hampir hampir 1 triliun guys. Gitu loh. Nah, ini masih ditahan nih labanya gitu. Jadi nggak dimasukkan ke dalam labanya si Antam, laba di laporan keuangannya si Antam. Jadi masih ditahan kayak gitu. Nah, imbasnya apa? Imbasnya ya di sini kalau kita lihat di Kistatnya. Nah, untuk net income-nya dari Antam ini itu menurun drastis guys di kuartal 2 ya. Dari kuartal 1 yang 1,4 triliun menjadi kuartal 2-nya cuma 61 doang. 61 miliar gitu loh ya. Nah, ini akibat tadi laba yang ditahan. Nah, nanti kita akan membahas bagaimana kalau seandainya prospeknya ya, kalau seandainya dia kalah gugatan. Dan yang kedua, bagaimana kalau seandainya dia menang gugatan ya, potensi-potensi dividennya nanti kita hitung. Oke guys, sorry tadi mikrofon saya mati
Ya, lanjut ya guys. Kita hitung nih potensi apa namanya dividen yield ketika dia kalah gugatan dan potensi pembagian dividen ketika kalah gugatan ya. Nah, nanti setelah itu kita akan bandingkan dengan potensi dividen yield, kemudian pembagian dividennya berapa ketika dia menang gugatan guys. Ya, masih worth it nggak sih ketika dia kalah gugatan maupun juga menang gugatan kayak gitu. Nanti kita bandingkan guys. Untuk menentukan apakah kita yang ada di sini mau hold atau sell, kemudian baru yang mau entry begitu apakah layak di entry begitu ya, kita coba pastikan aja. Oke guys, di sini kan 61 nih. 61 IPS-nya 3 guys kuartal 2. Nah, kemudian IPS anualisnya 127. Oke, 127, kemudian DPR rata-ratanya 40%. Ini saya menggunakan rata-rata DPR 3 tahun terakhir ya guys. Jadi dikali 40 per 100. Ya, maka didapatkan 50 perak nih guys. Ya, 50 perak per lembar saham. Sekarang harganya adalah 1980. Berarti untuk dividen yieldnya ini dibagi dengan 1980 guys. Oke, dapat 2,5% ya. Kalau kalian nyerok di harga 1980 ya. Ini pun juga dengan asumsi dia kalah gugatan guys. Kenapa? Karena memang IPS-nya tadi di kuartal 2 tergerus ya. Karena laba ditahan begitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan potensi dividen dan dividen yield ketika dia menang gugatan. Oke, di sini kan untuk laba ditahannya sekian ya. Coba kita hitung dulu. 952,447 ditambah dengan IPS yang ada di kuartal 2 ya, yang terhitung itu, yang tidak ditahan itu adalah 61. Sorry, bukan IPS tapi labanya ya. Gitu. Oke, dapat 1 triliun. Ya, ini labanya. Kemudian ditambah dengan, ini kita mau cari IPS anualisnya ya guys. Ketika dia menang gugatan. Ditambah dengan ini ya, 1465. Berarti tambah 1465. Oke, 2,4 triliun guys. Ini adalah laba ya. Laba kuartal 1 ditambah kuartal 2 ya. Ini menurut saya sih masih on the track ini guys. Kalau segini ya. Ini gede banget sih. Tapi ini masih dikalikan dengan 2 kuartal karena dia sisa 2 kuartal lagi, kuartal 3 dan kuartal 4. Berarti potensi laba sampai tutup buku nanti ya, tutup tahun nanti itu adalah 4,9 triliun. Ini gede sih ya. Ini lebih gede jika dibandingkan dengan laba anualisnya di tahun 2021 kayak gitu ya. Oke, kemudian kita nanti hitung IPS-nya guys. Oke, kita hitung aja. Ya, kita lihat lagi di sini 952,447 ditambah 61 itu kan sekian ya. Ini berarti dikalikan dengan IPS kuartal sekarang 3 dibagi dengan net income-nya itu 61. 61 berarti 49,8. Oke, anggaplah 50 ya guys. Ini 50 ini ya yang ada di kalkulator. Ini adalah IPS kuartal 2-nya guys. Kalau IPS kuartal 1-nya kalian boleh cek di RTI itu adalah sebesar 61. Kemudian di kuartal 2-nya itu adalah 50. Nah, sekarang kita lihat nanti potensi IPS-nya untuk anualisnya berapa. Oke, ini tinggal ditambahin dengan 61, itu adalah IPS di kuartal 1, dikalikan dengan 2 kuartal lagi, karena sisa 2 kuartal guys. Oke, dapatkan sekian ya. Berarti kalau dia
dikali dengan DPR ya, rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir sebesar 40%, dibagi 100, maka didapatkan ya, ini adalah potensi dividen jika dia membagikan 40%. 40% itu didapatkan dari DPR rata-ratanya selama 3 tahun ini, guys. Ya. Kemudian kita cari dividen yieldnya dibagi dengan 1980, maka didapatkan 12, oke, 4,4% sih, guys. Ya, ini adalah potensi dividen yang akan dia bagikan, ya, yang akan dia bagikan jika dia menang gugatan, guys. Ya, segini sih ya lebih gede daripada reksadana, tapi ya sedikit sih, guys. Ya, reksadana itu maksimal 4 persenan, guys. Nah, ini potensi dividennya 4,4% kayak gitu loh. Tapi ini berdasarkan data yang sekarang ya, guys, ya, berdasarkan data yang sekarang kayak gitu loh. Nah, ini bisa berubah ketika nanti kuartal 3-nya mungkin ya, kuartal 3-nya itu labanya bakal lebih meningkat lagi, dan kuartal 4-nya juga labanya bakal lebih meningkat lagi, ya ini lebih lebih wow lagi nanti begitu loh ya. Ini semua bisa berubah skenario ini kayak gitu. Tapi yang jelas ya, ketika dia kalah gugatan tadi DPR-nya ya 40%, potensi dividen yieldnya adalah 2,5%. Ketika dia menang gugatan, potensi dividen yieldnya adalah 4,4% kayak gitu. Nah, kalian masih worth it nggak masuk di sini kayak gitu loh ya. Tapi ini DPR-nya tadi dengan asumsi rata-rata 3 tahun terakhir ya, guys. Misalnya nanti dia bagiin DPR sebesar 50% kayak gitu, atau mungkin 60%, 70%, 80%, ya kita nggak bakal tahu gitu ya. Setidaknya kita mengasumsikan yang jelek-jeleknya dulu kayak gitu loh. Kalau dia nanti nanti membagikan DPR yang gede, ya anggaplah bonus buat kita kayak gitu. Kita biar nanti kita juga nggak nyesal kayak gitu, nggak terlalu apa ya, maksudnya ekspektasi tinggi gitu loh ya. Itu sih. Nah, saya sudah membantu untuk menghitung ketika dia kalah gugatan dan ketika dia menang gugatan. Nah, silakan bagi Anda yang mau masuk atau hold, putuskan sendiri. Mau nggak untuk potensi dividen yield yang tadi sudah saya sampaikan. Ketika dia kalah 2,5%, ketika dia menang 4,4%. Semuanya bisa berubah ketika labanya nanti mengalami perubahan meningkat atau bahkan mungkin bisa menurun lagi. Kayak gitu, guys. Nah, itu dari segi fundamental ya. Kemudian dari segi teknikal ya pantau terus aja sih untuk perkembangan kasusnya, guys, antara Antam dan Budi Said kayak gitu. Kalau nggak salah tadi yang laba ditahannya itu antara Antam dengan Budi Said atau Antam dengan PT Loko ya, guys ya, karena si Antam ini juga punya kasus hukum juga dengan PT Loko, guys, kayak gitu. Oke, dari segi teknikal di sini hari ini, oke, berarti dia sempat loncat tadi ya, kalau nggak salah di 2010-an atau 2020 begitu, tapi dia kempes lagi, turun di harga 1980, guys, kayak gitu. Nah, ini masih ada potensi nggak sih? Ya, sebenarnya secara teknikal dia berada di area supportnya yang pertama ya, di area 1950 ya sampai 1990-an, guys ya. Itu adalah area support yang pertama kayak gitu. Ya, saya rasa sih ini sentimennya masih negatif ya, guys ya. Tapi ya semoga aja ya dia menang. Kalau dia menang ya bagus sih, tapi kalau dia kalah pun juga ya siap-siap kayak gitu loh ya. Jadi tetap pantau sih. Secara teknikal dia masih berada di area supportnya. Kemudian kalau dia rebound ya, rebound harusnya dia ya minimal ke 2000 dulu lah ya. Kalau dia bisa closing di harga 2000 ke atas, 2020 begitu, bahkan lebih bagus lagi bisa closing di atas 2080, ya dia bakal melanjutkan kenaikannya ya, bakal nutup nutup di sini nih ya, karena dia area ATH yang sebelumnya di sini 2200-an sih, guys, kayak gitu. Tapi kalau dia nggak bisa jebol di area 2000-an ya, ya dia bakal tetap
mungkin ya, mungkin skenario nya bakal sideways di sini area support yang pertama, sambil menunggu kasus hukumnya selesainya bagaimana, kesimpulannya bagaimana di kasus hukumnya kayak gitu. Kalau dia bagus sih dia bakal ngancir ke atas, tapi kalau dia kalah ya, nggak menang ya, ini area support yang kedua di area sini 1700-an. Kemudian area support yang ketiga di sini 1500-an kayak gitu guys. Jadi tetap pantau aja kayak gitu sih. Nah, sejauh ini sih Bandar masih nyangkut di sini sih guys ya, di area 2000-an. Jadi masih aman sih kalau mau scalpingan di sini ya, cocok juga sih kayak gitu. Oke, mungkin itu aja dari segi teknikal guys. Yang jelas ya ini sentimennya juga masih negatif karena kasus hukum tadi. Tapi sebetulnya secara perusahaan kinerja bagus ya. Tadi masih on the track ya. Kalau dia nggak kena kasus hukum apa-apa ya dia masih on the track kayak gitu. Antam itu bagus kok guys ya. Bagus sih. Cuman memang karena kena kasus hukum aja makanya dia jadi sentimennya negatif. Itu guys. Oke guys, mungkin di situ aja. Di sini aja pembahasan kita untuk analisa LKQ 2 dari Antam dan juga kasus hukumnya. Ya silakan putuskan sendiri guys, saya membantu analisa untuk teman-teman semua. Kalau kalian bertanya saran saya bagaimana, ya saya sih lebih amannya ya sebetulnya uh, ya hold emiten-emiten yang sehat begitu loh ya, kalau bisa sih yang nggak ada kasus hukumnya. Tapi saya terlanjur masuk kemarin sebelum LKQ 2 nya keluar, begitu saya terlanjur masuk di sini di average sekitar 1900-an, 1950 kayak gitu. Ya nggak apa-apa, saya masih memantau dulu sih guys untuk kasusnya bagaimana gitu. Oke, mungkin itu aja sih guys dari saya. Jangan lupa subscribe agar saya juga semangat untuk menganalisa saham-saham atau emiten-emiten lainnya seperti aja. Oke, see you semua, God bless, bye.